Ada beberapa poin penting dalam mata kuliah ini karena itu terdiri atas dua kata, yakni ekologi pangan. Eh, Kemarin kita sudah membahas apa itu ekologi dan apa itu pangan, ya. Kita tahu bersama kalau ekologi itu terkait dengan eh, ilmu dasar yang merupakan bagian dari ilmu biologi, ya. Anda sudah mendapatkan mata kuliah ekologi di semester sebelumnya. Pada intinya bahwa ekologi itu merupakan cabang atau bidang kajian dalam ilmu biologi yang terkait dengan atau membahas tentang organisme dan interaksinya dengan lingkungan ataupun interaksi antara organisme dengan organisme lainnya. Nah, membentuk sebuah sistem, ya. Sistem namanya sistem ekologi. Kemudian terkait dengan pangan, maka eh, di dalam ekologi itu ada eh, komponen, yakni organisme itu sendiri, yakni komponen biotik dan komponen abiotik, yakni lingkungan, ya, atau kondisi alam, ya, ekosistem fisik, ya, yang secara fisik. Nah, interaksi itu tentunya akan membentuk sebuah sistem ekologi yang di dalamnya terjadi siklus maupun aliran-aliran energi, dan terkait dengan aliran energi maupun siklus materi itu di dalamnya juga bersiklus juga terkait dengan pangan atau bahan makanan yang dibutuhkan organisme itu. Pada dasarnya bahwa organisme itu melakukan interaksi dengan lingkungan atau tempat dia tinggal atau habitatnya, atau apa lingkungan fisiknya atau komponen abiotiknya itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari organisme itu sendiri. Jadi organisme itu memenuhi kebutuhan. Termasuk juga adanya interaksi, ya, antara organisme satu dengan organisme yang lainnya. Kita tahu bersama di dalam ekologi itu ada yang namanya uh, pemangsaan, ya, atau uh, predatori. Kemudian di dalam ekologi juga kita mengenal ada rantai makanan. Nah, rantai makanan ini yang akan uh, sangat menentukan bagaimana organisme itu memenuhi kebutuhan makannya. Nah, salah satu uh, organisme yang penting di dalam ekosistem, dalam sistem ekologi adalah manusia. Jadi Anda perlu menekankan pemahaman bahwa manusia itu bukan bukan dianggap sebagai bukan bagian, ya. Artinya kita memahami bahwa manusia itu di luar dari ekosistem. Tidak seperti itu. Tetapi manusia itu merupakan bagian dari ekosistem itu. Saya ulang-ulang menyampaikan, baik itu dalam perkuliahan maupun di dalam pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, bahwa manusia itu merupakan bagian dari ekosistem. Nah, karena kita bicara tentang pangan, maka eh, ini lebih mengarah kepada komponen organisme yang dinamakan manusia itu, atau kita sendiri, ya, sebagai manusia. Bahwa manusia merupakan komponen dari ekosistem, dan dia juga merupakan organisme sebagaimana juga komponen ekosistem biotik lainnya seperti hewan maupun tumbuhan, itu membutuhkan ketersediaan makanan. Nah, khusus di mata kuliah pangan ini kita akan membicarakan lebih dalam tentang manusia sebagai
komponen ekosistem atau manusia merupakan apa aspek antropogenik ya, antropogenik. Antro itu manusia, genik itu adalah apa sifat ya. Jadi istilah antropogenik itu adalah manusia. Ya. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini pangan, dan itu diambil dari ketersediaan sumber daya alam. Nah, disitulah apa clue-nya ya, titik hubungannya antara ekologi dan pangan, ya, ekologi dan pangan. Kalau kita melihat secara general, secara umum, bahwa organisme itu selain manusia, misalnya ada tumbuhan, ada hewan, juga memenuhi kebutuhan pangannya, makanannya, tetapi berbeda dengan manusia, manusia memiliki semacam peradaban. Ya, kalau hewan kan mereka langsung mendapatkan makanan tanpa diolah ya. Tetapi kalau manusia, dia mengolah bahan makanannya ya untuk bisa dia konsumsi ya, atau bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan uh, makanannya atau kebutuhan hidupnya. Nah, kita lanjut pada materi yang berikut ya, itu sebagai pengantar kaitannya dengan pengantar di mata kuliah ekologi pangan di minggu yang lalu. Ini ada beberapa hal yang kemarin saya sudah sampaikan ya, merupakan kebutuhan manusia. Ya, jadi tadi hubungannya bahwa kalau manusia itu adalah komponen dari ekosistem dan dia juga termasuk organisme seperti hewan maupun tumbuhan, dia juga memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi manusia itu memenuhi kebutuhan pangannya dengan memanfaatkan. Kenapa? Karena manusia merupakan komponen ekosistem yang memiliki peradaban. Kenapa dia ada peradaban? Karena dia punya akal pikiran ya. Secara filosofisnya begitu. Kalau hewan kan dia tidak memiliki akal pikiran, sehingga dia tidak perlu mengolah makanannya. Ya. Dalam proses pengolahan makanan itu akan terkait dengan kultur atau budaya atau kebiasaan kelompok manusia. Jadi kelompok manusia itu akan membentuk satu bentuk komunitas atau dikatakan sebagai masyarakat. Nah, setiap kelompok manusia atau komunitas itu atau masyarakat itu menempati berbagai wilayah di muka bumi kan. Nah, karena adanya perbedaan kondisi fisik, kondisi ekosistem di berbagai wilayah itu, maka manusia atau kelompok manusia itu atau masyarakat itu melakukan adaptasi terhadap kondisi yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Adaptasi itu terkait langsung dengan bagaimana dia memenuhi makanannya atau apa kebutuhan makannya. Nah, dalam dia memenuhi kebutuhan makanannya, pasti dia akan melakukan pengolahan makanan. Ketika dia mengolah makanan, maka dia akan menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di sekitar dia tinggal. Sehingga setiap kelompok masyarakat itu memiliki perbedaan cara pengolahan makanan. Ya, cara pengolahan makanan. Indonesia saja kita lihat kalau bagian barat itu, bagian barat Indonesia, pengolahan makanannya akan ada perbedaan sedikit dengan kelompok masyarakat yang ada di Indonesia bagian timur. Begitu juga terkait dengan kebiasaan makan. Kebiasaan makannya, kebiasaan eh, bahan yang dia makan itu berbeda-beda. Ya.
Itu kaitannya ya dengan ekologi. Nah, ini beberapa pertanyaannya itu saya sampaikan bulan ya. Ini saya tersedia, apakah pangan tersedia secara memadai, bagaimana keragaman ya di daerah. Ini yang saya sampaikan tadi, contoh tadi ya, perbedaan cara mengolah makanan. Apakah ada mekanisme penyediaan pangan tersebut sudah tepat ya? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat terkait kan kebiasaan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian apakah upaya dalam keluarga masyarakat memenuhi kebutuhan pangan atau menanggulangi kekurangan pangan. Yang berbeda-beda itu memiliki cara yang berbeda juga dalam memenuhi dan menanggulangi ketika ada kekurangan pangan. Bagaimana persoalan gizi antar daerah terkait dengan sosial dan ekonomi. Ya. Kemudian apakah ada program pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Ini yang saya sampaikan ini adalah aspek manusianya, aspek manusia antropogenik dari ekologi dalam manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya atau makanannya. Nah, terkait dengan yang ini kemarin yang terakhir kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi pada dasarnya komponen yang penting di dalam uh, sistem ekologi dalam hal ini pangan, yakni komponen ekosistem sendiri, ya. Baik itu matahari yang dalam hal ini digunakan untuk uh, tanaman, tanaman untuk menghasilkan energi dalam proses sintesis ya. Kemudian ada komponen darah, komponen air, ada komponen tanah. Ya. Kemudian ada komponen organisme atau komponen biotik, misalnya ikan, ternak, ya, tumbuhan termasuk tumbuhan pertanian, yang sebenarnya semuanya ini digunakan oleh manusia. Jadi kuncinya di sini bahwa kalau kita bicara ekologi pangan, manusia itu mengolah semua komponen ekosistem, baik komponen abiotik ya maupun komponen biotik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Kita melihat di sini ada yang namanya manusia itu membutuhkan semua komponen ekosistem baik darah, air maupun tanah dengan melakukan pengolahan sumber-sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya melalui misalnya manusia membuat sistem pertanian, sistem peternakan. Misalnya komponen dari sistem. Izin Pak. Halo, kedengaran suara? Suaranya putus-putus Pak. Ya, kayaknya kurang bagus signalnya ya. Ini sudah bagus, sudah kedengaran nih. Sudah bagus. Masih putus-putus Pak. Oke, Pak, apa masih punya video supaya bagus kedengaran suaranya. Biasanya karena videonya terbuka. Ini sudah kedengaran suara saya? Iya sudah Pak. Oke. Kalian jangan mematikan video kalian ya. Saya yang mematikan karena supaya signal
audio saya cukup bagus. Oke, kita lanjut ya. Bisa dilanjut ya? Bisa, Pak. Halo. Hai. Nah, manusia itu memanfaatkan sumber daya alam, baik itu sumber daya alam yang fisik ya, seperti energi matahari, karbon dioksida, oksigen, air, udara, ya, udara atau oksigen, dan komponen biotik, ya, yakni hewan dan tumbuhan. Dan kesemuanya itu tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Sistem yang dilakukan oleh manusia, misalnya melakukan sistem pertanian, ya. Ada sistem pertanian itu, ada sistem pertanian primer, ada sistem pertanian sekunder. Sistem pertanian primer itu langsung memanfaatkan tumbuhan di alam, sedangkan sistem pertanian sekunder itu misalnya memanfaatkan hasil dari pertanian primer kemudian diolah lagi, ya. Misalnya membuat pakan ternak, ya, dari apa, misalnya manusia menanam jagung, jagung kemudian dipanen, diolah, limbahnya itu digunakan untuk pakan ternak. Itu sistem pertanian sekunder. Kemudian mengolah pangan itu menjadi beberapa bentuk, misalnya ada yang namanya on farm, ada yang namanya off farm. Kalau on farm itu kita langsung mengambil dari hasil pertanian secara langsung, misalnya jagung, sayur-sayuran, langsung diolah. Kalau dia off farm, ada beberapa hasil sumber daya alam, misalnya tumbuhan, dia tidak langsung diolah secara langsung dimasak atau digunakan, tetapi misalnya dia diawetkan dulu, seperti gambar yang sebelah kiri ini yang saya tunjuk dengan kursor ini ya. Ini gambar dari sandwich, ya, di dalamnya ada sayuran dan sebagainya, tetapi itu hasil dari pengawetan dulu, diawetkan dulu. Jadi tidak langsung, ya, tidak langsung digunakan. Ini adalah satu gambaran besar dari sistem pangan dan bagaimana ketersediaan pangan itu disediakan oleh ekosistem atau lingkungan. Sehingga pangan itu akan ada kalau ekosistem itu bisa berjalan, ya, bisa berkesinambungan. Kalau lingkungan itu mengalami gangguan, maka tentunya juga ketersediaan pangan juga akan berkurang juga. Bahkan akan ada komponen-komponen pangan atau jenis-jenis pangan yang hilang akibat rusaknya ekosistem. Ya. Jadi hubungan antara ekosistem dengan lingkungan itu sangat kuat, sangat erat, ya. Pangan bisa disediakan oleh ekosistem jika ekosistem itu dalam kondisi baik. Ya. Jelas suara saya? Saya sudah coba buka lagi video saya. Iya, Pak. Nah, di dalam ekologi pangan kita mengenal beberapa istilah. Ini perlu juga yang Anda harus pahami. Ada yang namanya ketahanan pangan. Mungkin Anda sempat pernah dengar, ya. Kalau Anda misalnya sering buka medsos, ya, tidak sengaja Anda menemukan ada postingan tentang istilah ketahanan pangan. Orang bicara tentang ketahanan pangan. Itu ketahanan pangan itu dikatakan sebagai
keterjaminan pangan atau disebut dengan food security. Ya. Jadi karena ada kata security di situ, jangan Anda pahami food security itu berarti ada tentara yang menjaga pangan karena ada security. Bukan begitu ya. Food security itu artinya kita punya ketersediaan pangan yang berkesinambungan, yang berlanjut. Bayangkan kalau kita tidak punya ketersediaan pangan selama beberapa dekade, beberapa tahun yang akan datang, pangan hanya tersedia hanya dalam kurun waktu 1 tahun, maka ketahanan pangan kita akan rendah dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelaparan ya, bencana kelaparan. Jadi pangan itu bisa tersedia kalau ekosistemnya cukup baik, ya, terjaga. Kalau ekosistem terjaga, pangan tersedia, sehingga ketahanan pangan akan juga menjadi stabil. Ketika ketahanan pangannya stabil atau baik, maka ketersediaan secara berkesinambungan akan juga terjamin. Tetapi sebaliknya, kalau ketahanan pangannya tidak baik, maka bencana yang akan terjadi, apa? Yakni kelaparan. Dan ini sangat berbanding lurus itu artinya dua komponen, dua hal yang diperbandingkan, jika yang satu naik, maka yang satu juga naik. Itu berbanding lurus ya. Kalau berbanding terbalik itu, yang satu naik, yang satu turun. Tapi kalau dalam kasus pangan ini, kalau kita bandingkan dengan ketersediaan pangan dengan jumlah penduduk, maka dia akan berbanding lurus. Ketika pangan itu manusia itu bertambah, penduduk bertambah, maka ketersediaan pangan harus bertambah juga. Kalau ketahanan pangannya kurang baik, maka yang terjadi adalah berbanding terbalik. Manusia bertambah, pangannya menurun. Ya. Seperti itu. Jadi food security atau ketahanan pangan terkait dengan adanya ketersediaan pangan yang berkesinambungan. Itu kata kuncinya. Kalau Anda mendengar istilah ketahanan pangan atau food security. Kemudian adanya host food security. Nah, ini kerjaminan pangan di tingkat rumah tangga, berarti di tingkat keluarga ya. Misalnya Anda di keluarga Anda, ada ayah, ada ibu, ada Anda sebagai anak-anak, harus tersedia juga pangan untuk tingkat keluarga. Ya. Jika ketersediaan pangan di tingkat keluarga itu tidak terjamin dengan baik, maka akan banyak keluarga yang kelaparan. Nah, ketersediaan pangan ini kalau kita kaitkan dengan sistem ekonomi itu juga sangat terkait. Tetapi kita tidak sampai ke bagaimana jaminan secara ekonomi. Kita melihat pada keterjaminan pangan dari aspek ekologis ya. Kemudian ada swasembada pangan atau food self-sufficiency. Artinya ketika pangan itu didapatkan atau diusahakan, maka ada yang namanya swasembada. Swasembada itu melimpahnya pangan. Nah, ketika swasembada pangan itu baik, maka food security atau ketahanan pangan juga akan terjamin ya. Kemudian ketersediaan pangan, food availability ya. Ketersediaan pangan itu mendukung keterjaminan pangan atau food security. Food availability itu akan menjamin food security ya. Kemudian ada keamanan pangan atau food safety. Nah, beda food security dengan food safety ya. Kalau food safety itu terkait dengan apa? Terkait dengan apakah pangan itu, jenis pangan itu bisa menjamin kesehatan, bisa
bisa dikonsumsi, ya. Jadi kalau food security terkait dengan ketersediaan, keterjaminan, keberlangsungan dari pangan itu. Kalau keamanan pangan terkait dengan apakah pangan itu safe food safety itu, apakah pangan itu safety? Safety itu apa? Aman dikonsumsi, ya. Tidak mengandung zat-zat pencemar. Jadi kalau ditanyakan apa beda food security dengan food safety, bedanya di situ ya. Kalau ketahanan pangan itu dia itu pangan itu berlanjut, akan ada keberlanjutan atau tidak. Itu ketahanan pangan. Kalau food safety, apakah pangan itu terjamin untuk bisa dimakan, ya, tidak mengandung zat-zat pencemar yang merugikan kesehatan manusia. Kemudian ada pola pangan harapan. Pola pangan harapan itu uh, ada beberapa bentuk pangan yang berasal dari sumber pangan baru, ya. Misalnya kita sekarang ini lebih banyak bergantung pada pangan, misalnya beras, ya. Tetapi sebenarnya satu saat ketika beras itu akan berkurang, maka harus ada pola pangan yang bisa menggantikan beras itu. Mungkin mesti ada harapan untuk jenis pangan tersebut, misalnya menggantikan beras yang dikonsumsi. Ada yang namanya diversifikasi pangan. Nah, diversifikasi pangan itu terkait dengan menganeka-ragamkan jenis makanan atau jenis pangan, ya. Jadi bukan cuma satu jenis pangan, tapi ada lebih dari satu jenis pangan. Kemudian ada singkatan-singkatan SPG, CD, ini terkait dengan gizi, ya. Tapi kita lebih fokus pada bagaimana pangan itu bisa tersedia dan bagaimana manusia mengolah pangan itu, bagaimana kultur atau budaya dari masyarakat menyediakan pangan dari sistem ekologi atau dari lingkungan, dari ekosistem. Nah, ini adalah urutan dari proses ketersediaan pangan itu, mulai dari penyediaan pangan, kemudian distribusi sampai dengan konsumsi. Ada beberapa tahapan yang terjadi yang terlibat di situ atau berjalan di situ, mulai dari sistem pertaniannya, kemudian produsen dari makanan atau pangan, kemudian makanan itu distribusi, dalam hal ini ekspor, impor, ya. Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor pangan yang cukup besar, tetapi juga pengekspor pangan, ya. Jadi pengimpor dan pengekspor. Tahun 84 Indonesia itu sebenarnya sudah eh, swasembada beras, ya. Tadi ada istilah swasembada, kita melimpah produksi beras kita, tetapi karena banyaknya beras yang dihasilkan pada masa dekade 80-an itu, maka Indonesia termasuk negara pengekspor beras. Tapi pada dekade saat ini justru kita mengimpor beras. Artinya ini kasus bisa dikatakan terjadi peningkatan jumlah penduduk di Indonesia sehingga ketersediaan pangan itu untuk memenuhi kebutuhan pangan eh, masyarakat itu meningkat juga, tetapi ketersediaan pangan menurun. Kenapa? Karena adanya hilangnya atau hilangnya apa ya, lokasi atau wilayah-wilayah penghasil pangan yang sebenarnya cukup berpotensi, tapi saat ini mulai menurun. Ya. Nah, itu terkait dengan yang saya bilang tadi, sistem ekologi yang harus dijaga. Ya. Kemudian ada food retails. Food retails itu uh, apa tempat atau lokasi bagaimana makanan itu dikemas, ya. Anda misalnya masuk di Indomaret atau Alfamart, di situ banyak jenis makanan yang dikemas, ya, kemasan-kemasannya. Tapi
kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu berasal dari bahan pangan yang sebenarnya sudah diolah dan diambil dari ekosistem. Nah, food retail itu terkait dengan bagaimana dia mengemas makanan atau pangan itu. Sehingga pada tingkat konsumsi konsumen ya, makanan itu akan langsung bisa dikonsumsi dengan baik, dengan aman. Nah, ini ada poin-poinnya. Kalau di bagian penyediaan makanan itu ada produksi pangan, melakukan perlakuan pasca panen. Perlakuan pasca panen itu setelah panen ya. Jadi setelah panen, setelah bahan pangan itu dipanen, kemudian diolah, ada pengolahan. Misalnya jagung setelah dipanen diapakan? Harus dipipil dulu kan, kemudian ditimbang atau mungkin diolah ya, diolah menjadi berbagai produk ya. Kalau distribusi pangan terkait dengan transportasi, penyimpanan, juga pengolahan, ya seperti yang tadi. Jadi pengolahan pasca panen itu eh, pangan itu diolah menjadi bentuk apa? Jadi sebelum diolah, bagaimana dia disimpan ya, supaya dia tidak rusak ya karena terkait dengan makanan. Jadi setelah panen ada perlakuan pasca panen, ada pengolahan pasca panen. Terkait dengan distribusi juga ada yang namanya pengemasan dan pemasaran. Kemudian ini distribusi ini berkaitan erat dengan, saya garis bawahi, adat kebiasaan masyarakat. Nah, adat dan kebiasaan masyarakat ini yang terkait dengan kultur budaya yang kita akan bicarakan setelah ini. Namanya konsep bioekokultur. Konsep bioekokultur. Jadi ada istilah biologinya di situ, ada istilah ekologinya di situ, dan ada istilah kultur atau budaya ya. Definisi bioekokultur itu apa? Kemudian ada ketahanan. Tadi kita sudah bahas tentang apa itu ketahanan. Ya, ketahanan pangan berarti keberlanjutan pangan ya atau kesinambungan pangan. Kemandirian dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan itu merupakan aplikasi dari bioekokultur. Jadi satu negara itu kalau dia berdaulat, kalau pangannya bisa dipenuhi. Kalau negara atau kita sendiri ya, ambil contoh yang paling paling dekat dalam kehidupan hari-hari. Kalau Anda tiap hari hanya mengharapkan bantuan makanan dari temanmu, berarti Anda itu tidak berdaulat pangan. Paham di situ ya? Tinggal di kos. Hanya mengharapkan belas kasihan dari teman kalau waktu makan numpang makan di temannya. Anda tidak berdaulat pangan namanya itu, ya. Karena Anda tidak mandirikan, ya. Makanya jangan suka minta traktir. Orang yang minta ditraktir itu orang yang tidak berdaulat pangan. Jadi kalau ada yang teman yang biasa diajak mau traktir dong, berarti tidak berdaulat pangan. Karena cuma suka nebeng diajak makan sama teman ya. Anda tidak berdaulat pangan, Anda tidak mandiri pangan ya. Kemudian ada konsep prinsip dan analisis sistem pangan dan gizi. Berbagai konsep yang terkait dengan lingkungan hidup dan pangan, prinsip dan analisis ekosistem pangan dan gizi, sistem pangan dan gizi, daya dukung. Daya dukung di sini saya arahkan ke daya dukung ekosistem dalam menyediakan bahan pangan itu. Kemudian efisiensi ekologi, indikator-indikator ekologi dan adaptasi. Nah, ini definisi dari biokultur yang saya sampaikan tadi. Jadi, pangan itu ada beberapa dimensi yang beririsan atau berkaitan dengan dia ya, dengan pangan itu. Yakni ada dimensi politik dan keamanan,
ada dimensi sosial dan budaya serta ekonomi, ada dimensi biologis, dan ada dimensi ekologis. Itu definisi bioekokultur. Jadi bioekokultur itu apa? Aspek biologi, aspek ekologi, dan aspek budaya dari pangan. Ya. Nah, bagaimana sampai 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 ke sini ceritanya? Kita balik lagi ke yang tadi, bahwa manusia itu merupakan organisme yang menjadi komponen ekosistem, seperti juga komponen biotik lainnya, hewan dan tumbuhan. Manusia juga merupakan bagian dari ekosistem, tetapi bedanya bahwa manusia itu memiliki peradaban. Karena dia ada peradaban, maka dia mengolah pangan. Berbeda dengan hewan, dengan tumbuhan, berbeda dengan komponen ekosistem lainnya. Kalau sapi kan yang penting langsung makan rumput. Kalau manusia kan dia harus olah dulu. Makanya dia ada namanya kultur, ada budaya, ada peradaban. Ya, kan sapi tidak makan jagung, tidak dibikin, sapi kan tidak bikin milu siram ya. Hanya manusia yang bikin milu siram ya. Itu yang namanya ekokultur tadi itu, ada kultur. Misalnya kita mengambil sayur, ambil kangkung. Kalau kalau apa, kambing langsung makan, dia langsung makan itu kangkung kan, yang hidup, yang tumbuh di kebun atau di hidup liar, langsung dia makan. Tapi manusia kan nggak mungkin langsung dia makan di situ toh. Dia harus olah dulu, dia harus kumpul dulu. Itu yang saya bilang tadi, bahwa manusia itu merupakan komponen ekosistem yang memanfaatkan juga bahan alam, dalam hal ini bahan pangan, tetapi dia harus mengolah dulu. Nah, itu terkait dengan kultur tadi, bioekokultur. Sehingga di dalam pangan itu ada dimensi yang tadi, yang empat ini, dimensi politik dan hankam, dimensi sosial budaya dan ekonomi, dimensi biologis, dan dimensi ekologis. Dimensi hankam itu terkait dengan apa? Terkait dengan politik pangan. Jadi Anda juga harus paham tentang masalah politik. Coba Anda ikuti, sekarang lagi marak, lagi rame orang pilkada atau pemilihan kepala daerah ya. Anda kan juga mau memilih. Pasti dia punya bahan-bahan kampanye itu terkait juga pangan juga ya. Bagaimana dia menyediakan pangan yang baik. Nah, itu terkait dengan politik ya. Bagaimana pemerintah membuat kebijakan, membuat peraturan, baik itu peraturan daerah, peraturan apa eh, nasional, misalnya peraturan presiden, perundang-undangan tentang pangan. Jadi kalau dimensi politik dan hankam itu dari aspek dari pangan itu terkait dengan kuncinya terkait dengan kebijakan pemerintah. Ya, pemerintah me, membuat perundang-undangan, membuat peraturan-peraturan terkait dengan pangan. Ya, makanya makanya di Indonesia kan ada namanya Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, itu terkait dengan regulasi-regulasi pemerintah. Makanan itu berarti terkait dengan pangan ya, berbeda dengan obat-obatan. Tapi yang pasti makanan itu harus diawasi juga. Untuk mengawasi makanan, maka dia harus ada peraturan. Distribusi beras, jagung, dan sebagainya. Itu terkait dengan politik dan hankam. Intinya kalau dimensi pangan dari aspek politik, itu lebih mengarah kepada kebijakan. Ya, kebijakan pemerintah. Kemudian ada dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ini yang menarik, yang sangat spesial untuk kita bicarakan dalam mata kuliah ini, karena ada namanya identitas budaya. Jadi identitas budaya itu adalah bagian dari dimensi yang kedua dalam pangan ini, yakni sosial budaya. Dimensi budaya itu menentukan jenis pangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Dan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dari kelompok masyarakat di sini. Orang yang tinggal di pegunungan akan berbeda cara dia mengolah makanan dengan orang yang tinggal di pesisir.
Karena memang sumber makanannya juga berbeda, ya. Pola makan yang orang di pesisir itu akan berbeda dengan pola makan yang orang di pegunungan. Ini contoh ya. Kemudian ada aspek keagamaan. Nah, aspek keagamaan juga sangat berkaitan erat dengan pangan. Jadi ada kan di dalam ajaran agama itu kan ada jenis makanan yang tidak bisa dimakan, ada yang bisa dimakan, ya. Bagaimana dia mengolah makanan, ya. Jadi aspek keagamaan sangat penting juga dalam uh, kalau kita mengkaji ekologi pangan, ya. Kalau aspek sosial itu terkait dengan budaya tadi juga, ya. Aspek sosial biasa lebih mengarah juga kepada stratifikasi sosial. Kalau bicara stratifikasi sosial berarti bagaimana kelompok masyarakat yang misalnya, oh ini lebih banyak orang yang suka makan ini. Misalnya tadi ada sandwich, ada burger yang saya kasih lihat contoh di tadi. Ini lebih banyak orang yang di perkotaan yang makan ini daripada orang di pedesaan. Orang di pedesaan lebih suka makan eh, yang misalnya pisang rebus dan sebagainya. Itu terkait dengan aspek sosial, ya, aspek sosial. Tetapi ada kalanya orang yang sudah berubah kondisi sosialnya juga akan diikuti oleh perubahan pola makannya, ya. Karena dia sudah tinggal di kota, maka dia sudah jarang eh, makan. Dia lebih suka makan yang apa? eh, Suka makan yang instan-instan, ya, mie instan dan sebagainya. Seperti Anda, ya, Anda sudah tinggal misalnya eh, karena kuliah Anda tinggal di kos, akhirnya pola makan Anda berubah. Yang tadinya kalau di rumah itu disediakan orang tua, ibu Anda masak masih pagi-pagi sudah makan yang segar. Ini makannya kalau pagi-pagi ya paling makan Indomie atau nasi kuning, ya. Setiap hari makan nasi kuning. Ya, karena sudah akhir bulan kiriman belum datang, akhirnya makanannya pola makannya disingkat. Makan sarapan sudah sekalian dengan makan siang, biasanya begitu. Nah, itu kan pola makan berubah karena kondisi sosialnya, ya. Anda berubah, Anda tinggal di wilayah perkotaan, akhirnya eh, kebiasaan makan juga akan berubah. Itu mempengaruhi pangan juga. Nilai ekonomi, paling penting nilai ekonomi. Paling penting juga nilai ekonomi yakni daya beli, ya. Karena dia lagi banyak uang, dapat kiriman banyak atau lagi tajir istilahnya, dia pokoknya beli makanan yang dia suka, ya. Akhirnya eh, pola makannya berubah, itu berpengaruh juga pada keamanan pangan yang dia makan, ya. Hospitality itu terkait dengan bagaimana pelayanan dari kita, atau misalnya kita mendapatkan makanan dan kita melayani kebutuhan kita dalam uh, memenuhi kebutuhan makan kita, ya. Bagaimana kita melayani diri kita sendiri atau melayani orang lain ketika kita menyediakan makanan. Itu terkait dengan pelayanan. Atau bagaimana alam itu melayani kita, ya, menyediakan makanan atau bahan makanan untuk kita gunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Kemudian ada aspek dimensi ekologis. Ini yang tadi saya sudah bilang. Kuncinya ketersediaan pangan itu ditentukan oleh kondisi ekosistem. Kalau ekosistemnya atau sistem ekologinya baik, maka pangan akan tersedia. Sebaliknya, kalau ekosistemnya terganggu, maka juga pangan juga akan mengalami gangguan juga, akan menurun ketersediaannya. Itu intinya di situ, ya. Harus ada pelestarian sumber daya alam, ya. Kemudian dimensi biologis yang terakhir yakni fungsi dan kebutuhan gizi.
intinya bahwa dari aspek biologis itu terkait dengan bagaimana aspek gizi, aspek pemenuhan komponen yang bisa menyehatkan atau memberikan peningkatan kualitas hidup dari masyarakat dalam memenuhi pangan. Artinya, pangan itu bisa menjamin kualitas kehidupan. Ya. Kualitas kehidupan itu diukur dari apa? Kesehatan, ya, terpenuhinya tingkat pendidikannya, yang paling utama itu kesehatan. Kemudian kemandirian dan kedaulatan pangan. Saya kira kemandirian dan kedaulatan pangan tadi saya sudah coba uraikan eh, secara detail. Itu terkait dengan apakah pangan itu food security itu bisa tersedia secara berkesinambungan. Kemandirian, apakah kita bisa menghasilkan pangan tanpa bergantung pada uh, wilayah lain. Misalnya kelompok masyarakat A, karena dia bisa menjaga lingkungan dan ekosistemnya, maka dia akan mandiri pangan. Karena semua bahan pangan tersedia, sehingga dia tidak perlu lagi mengimpor bahan pangan dari luar. Ketika kedua-duanya ini terpenuhi, maka dia dikatakan dia punya kedaulatan pangan. Ya. Jadi tidak perlu dia bergantung pada eh, pihak lain. Ini yang menjadi gambaran secara general, secara luas dari aspek bioekokultur ya. Jadi bioekokultur itu terkait dengan dimensi politik, dimensi budaya, dimensi ekologis, dan dimensi biologis. Ini uraian secara deskripsinya, narasinya, yang tadi saya jelaskan secara diagram, ini uraian narasinya ya. Bio itu terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana pangan itu bisa memenuhi batas kehidupan. Sistem metabolisme dari tubuh itu akan bisa terpenuhi. Ya. Kemudian kultur. Ya, kultur terkait dengan budaya. Bagaimana cara pengolahan dari pangan itu dari setiap kelompok masyarakat. Ya. Jadi bio, kultur, ya, ekokultur. Kalau ada eko di situ berarti ekosistem harus terjaga sehingga bisa menyediakan bahan pangan yang dapat berkesinambungan. Itu ekologisnya. Nah, bioekokultur itu menitik beratkan pada apa? Harus menitik pada menjaga kelestarian sistem ekologi atau ekosistem atau lingkungan. Jadi ekosistem, sistem ekologi itu dikatakan juga lingkungan ya. Kalau lingkungannya bisa terjaga, maka pangan bisa tersedia. Misalnya begini, di sini dikatakan bahwa pangan lokal atau pangan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat lokal ya. Misalnya kita di Gorontalo lebih suka, misalnya pangan lokal kita itu apa? Milo siram ya, jagung. Itu harus terjaga kualitasnya, kesegarannya, rasa pangannya, kemudian dia bisa memenuhi pengurangan emisi CO2. Pada dasarnya, pangan lokal itu harus bisa menjamin kualitas udara. Jadi misalnya jagung itu diolah, tapi dia harus bisa menjamin bahwa kondisi kualitas udara di suatu kawasan itu bisa tetap terjaga juga. Ya. Nah, yang terjadi saat ini adalah apa? Pengolahan karena mengejar target produksi, maka kualitas udara menurun. Kemudian aneka ragam produksi penyediaan pangan, kestabilan ekosistem. Intinya yang tadi itu, bahwa ekosistem
terjamin, maka akan menjamin ketersediaan pangan. Kemudian kesempatan individu. Individu di sini dia diartikan sebagai manusia. Bagaimana manusia memperoleh pangan, maka dia harus menjaga ketahanan pangan. Untuk bisa menjaga ketahanan pangan, maka ekosistem juga kembali ke ekosistem lagi harus dijaga. Sehingga yang salah satu strategi yang penting untuk dilakukan yang harusnya bisa menjaga ketersediaan pangan adalah tidak boleh hanya satu jenis pangan yang diusahakan atau dibudidayakan, tetapi lebih dari satu jenis. Misalnya menganeka-ragagamkan komoditas. Misalnya di situ ada sistem namanya agroforestry ya. Agroforestry itu di dalam satu kawasan perkebunan itu berbagai jenis tanaman pangan yang ditanami. Nah, itu bisa menjamin ketahanan pangan ya dan bisa menjaga kualitas lingkungan. Jadi penganekaragaman jenis atau komoditas tanaman untuk pemenuhan pangan itu terpenuhi melalui misalnya strategi agroforestry ya. Garis bawah itu apa itu agroforestry? Ini tentang ketahanan pangan menurut FAO ya. Ketika setiap orang memiliki akses yang baik terhadap pangan, maka ketahanan pangannya cukup kuat ya. Kalau akses setiap orang itu tidak baik atau kurang kurang baik dalam eh, mendapatkan makanan atau pangan, maka ketahanan pangannya bisa dikatakan rendah ya. Artinya setiap orang bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan mudah, maka ketahanan pangannya cukup baik. Ini undang-undang ini terkait dengan dimensi yang tadi itu ya, dimensi kebijakan ya. Ketahanan pangan itu apa? Ini yang saya bilang tadi, ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga. Ini garis bawahnya yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik. Jadi kalau setiap orang atau setiap kelompok masyarakat atau setiap rumah tangga itu bisa mengakses pangan dengan mudah, maka bisa dikatakan bahwa ketahanan pangannya cukup kuat. Kemudian ada definisi ketahanan pangan berdasarkan undang-undang. Ini ada dua peraturan ya. Peraturan tahun 96 dan peraturan tahun 2012. Perbedaannya di mana? Coba Anda baca bersama ya, diperhatikan di sini. Kalau yang 96 itu kan dua-duanya kuncinya terpenuhinya ya, terpenuhinya. Tetapi kalau 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 di sini lebih ditekankan pada negara sampai dengan perseorang. Kalau di sini rumah tangga ya, hanya rumah tangga. Tetapi kalau di peraturan yang baru itu lebih mengarah kepada perseorangan atau individu. Pada dasarnya keterjangkauan pangan itu terkait dengan ketahanan pangan. Berbeda dengan itu kuncinya dua-dua di sini ya untuk yang Undang-Undang 96 dengan 2012. Tetapi yang 2012 lebih dipertegas lagi dengan kait dengan apa? Keyakinan, agama, budaya masyarakat. Jadi ditambahkan adanya budaya masyarakat itu menentukan bagaimana pangan itu bisa tersedia atau bisa dalam hal ini diolah. Jadi terkait dengan pengolahannya, pengolahan pangan. Kalau di sini yang pentingnya tersedia dulu. Apa, kalau di tahun 96 ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 96 ini tersedia dulu. Kalau di sini sudah lebih berkaitan dengan yang nomor 18 tahun 2012 itu lebih terkaitan dengan di samping dia tersedia, dia harus terlihat dari aspek bahwa itu memenuhi
aspek budaya, aspek agama, ya. Kemudian bagaimana cara pengolahannya, ya, sampai dengan eh, bisa memenuhi persyaratan syarat-syarat memenuhi kualitas kesehatan dari setiap orang. Bedanya di situ ya. Kalau yang aplikasi lagi kan sudah anak itu yang penting itu terpenuhi. Kalau yang ini sudah ada aspek-aspek keamanan, apa aspek-aspek apa budaya ya, cara pengolahannya. Nah, di sini ada namanya ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kalau ketahanan pangan seperti yang tahun 96 ini ya, tersedia dulu. Yang penting apa pangan. Kalau swasembada itu hanya tersedia tetapi dia memenuhi aspek kesehatan. Ya. Saya kira ini saya sudah jelaskan di awal tadi, keamanan pangan, kemandirian, mandiri pangan, kedaulatan negara tentang pangan, ya. Ini antara sumber daya alam dan masyarakat dalam satu ekosistem terkait dengan penyediaan pangan. Tidak harus sumber daya alam, ada masyarakat. Masyarakat mengkonsumsi sumber daya alam dengan cara apa? Eksploitasi. Tetapi dia harus melakukan rehabilitasi, menjaga sehingga ketersediaan pangan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi di dalamnya di samping menyediakan Pak rehabilitasi, melakukan rehabilitasi, ada namanya tenaga kerja yang bekerja di situ. Nah, dalam hal ini tenaga kerja ini menentukan bagaimana masyarakat itu bisa mengkonsumsi, mengolah pangan, maupun dia merehabilitasi lingkungan atau ekosistem. Maka diperlukan adanya pendidikan, ya seperti yang sekarang ya, perkuliahan, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya, sehingga memiliki aspek kemampuan, kompetensi untuk bisa mengelola sumber daya alam, baik itu dari aspek dia menyediakan untuk kebutuhan pangan, mengolah pangan, maupun dia bisa menjaga ekosistem itu, atau aspek rehabilitasi. Jadi fungsi Anda belajar ini, Anda memiliki kemampuan, kompetensi untuk nantinya Anda bisa mengolah, menjadi pelaku untuk bisa mengolah pangan, ya, maupun Anda menjaga sumber daya alam supaya dia bisa menyediakan bahan pangan secara berkesinambungan. Pemahaman Anda tentang ekosistem ekologi pangan itu letaknya di sini, ya, bahwa Anda sebagai sarjana biologi itu bisa melakukan berbagai apa inovasi ketika menjadi seorang sarjana biologi, mengolah pangan secara baik, tetapi Anda juga bisa menjadi pelaku untuk menjaga atau melakukan rehabilitasi ataupun menjaga kesinambungan sumber daya alam atau ekosistem supaya pangan itu bisa tetap tersedia, ya, berkesinambungan. Itu fungsi Anda sebagai mahasiswa biologi, ya. Ini penjelasan dan ekosistem sudah pahami lebih banyak, tapi ekosistem yang kita bahas di sini ekosistem yang terkait dengan bagaimana ekosistem itu menyediakan bahan untuk pemenuhan pangan. Ya, jadi ekosistem yang dimaksud di sini adalah ekosistem yang terkait dengan bagaimana pangan ekosistem itu bisa memenuhi apa? Bisa dia memenuhi bahan untuk ketersediaan pangan, ya, yang kita butuhkan. Komponen ekosistem tadi saya sudah jelaskan, ada komponen biotik, abiotik, ya. Kemudian ada komponen fisiknya, ya. Ini terkait dengan proses dari ekosistem, ya. Nah, ini ada ajas ekosistem. Ajas ekosistem ini sangat penting dalam
ekologi pangan, ya. Ada namanya prinsip ekosistem, yakni prinsip keanekaragaman, prinsip keterkaitan dan ketergantungan, prinsip keteraturan dan keseimbangan dinamis, prinsip harmonisasi dan stabilitas, dan prinsip produktivitas. Kelima prinsip ini dan asas ekosistem ini yang sangat menentukan ketersediaan pangan. Ya. Jadi kalau itu ekosistemnya tidak monokultur, ya, sistem pertaniannya eh, berbagai jenis, ya, dia lebih bukan monokultur, dia bervariasi, ya, bervariasi. Kalau monokultur itu cuma satu jenis tanaman yang ditanam, misalnya cuma jagung, hanya jagung semua, maka keberlanjutan dari ekosistem itu untuk memenuhi pangan tidak akan ada, akan hilang. Makanya ada sistem prinsip keanekaragaman atau biodiversity. Atau sistem yang saya sampaikan tadi itu ada misalnya perkebunan campur. Kebun campur itu artinya satu satu kebun itu lebih dari satu jenis tanaman, ya. Karena tanaman pertanian itu ada dua kelompok, kelompok musiman dan kelompok tahunan, ya. Kemudian ada prinsip keterkaitan dan ketergantungan. Kita sangat bergantung pada ekosistem, dan antara satu komponen dengan komponen lainnya itu berkaitan atau berhubungan. Sehingga ketersediaan pangan itu bisa bisa berkesinambungan kalau sistem keterkaitan dan ketergantungan ini juga terjaga, ya. Kemudian ada yang namanya keteraturan keseimbangan dinamis. Ini yang pernah saya jelaskan di awal kita kuliah kemarin. Ekosistem itu akan menjaga keseimbangannya, daya lentingnya, resilience-nya namanya. Kalau keseimbangan itu berjalan dengan baik, kita menjaga keseimbangan itu, maka alam atau ekosistem itu bisa menyediakan bahan pangan secara berkesinambungan juga. Kemudian ada stabilitas dan harmonisasi. Stabilitas dan harmonisasi ini terkait dengan bagaimana ekosistem itu tetap stabil. Ketika dia sudah menjaga keseimbangan, maka dia stabil secara kontinu, secara periodik, bahan alam itu tersedia, bahan pangan tersedia dari ekosistem. Terakhir adalah produktivitas. Ketika semua prinsip yang empat tadi bisa terjaga, maka produktivitas akan kita peroleh, ya. Dapatkan produktivitas, misalnya akan ada swasembada pangan. Sehingga dalam prinsip ekosistem, ya, prinsip ekosistem kelima asas ini sangat penting, ya, dalam kaitannya dengan bagaimana ekosistem bisa menjaga atau menyediakan bahan pangan, ya. Ini gambaran dari kaitan antara model sistem pangan dan gizi, ya. Sebenarnya saya akan lewati ini karena ini sudah terkait dengan dimensi sosial, dimensi politik, ya. Kita lebih fokus pada yang ini, adanya the carrying capacity. Jadi di dalam mendukung ketahanan pangan, sorry, pangan secara ekologis itu ada namanya daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Daya dukung ini akan menjaga 5 aspek tadi ini. Ya. Ini kalau daya dukung lingkungannya cukup bagus, ya, maka 5 prinsip ini keanekaragaman, ketergantungan, keteraturan dinamis, harmonisasi stabilitas, manfaat dan produktivitas itu akan tersedia, terjaga jika
carrying capacity itu bisa dipertahankan. Daya dukung atau carrying capacity ini ada definisinya, jumlah maksimum populasi dari satu spesies yang dapat didukung oleh satu wilayah tanpa mengurangi wilayah tersebut untuk mendukung spesies yang sama dengan yang akan datang. Artinya begini, wilayah itu bisa menyediakan sumber-sumber pangan bagi populasi, sehingga populasi itu bisa terjaga, bisa ada terus, bisa bisa berkembang, ya. Jadi ada dua bentuk daya dukung itu, yakni daya dukung ekosistem, daya dukung lahan. Kalau daya dukung lahan itu terkait dengan bagaimana lahan itu diolah, diperlakukan. Kan orang mengolah lahan itu untuk memenuhi kebutuhan pangannya, karena yang ditanami di situ adalah tanaman pertanian. Tetapi ketika lahan itu diolah dengan eh, pendekatan yang tidak berajaskan pada 5 ajas tadi, maka daya dukung lahan juga akan menurun. Misalnya semua lahan hanya ditanami jagung melulu, tidak ada tanaman tahunan, ya, maka lahan juga itu akan menurun produksinya, ya. Hanya satu jenis tanaman. Ini contoh dari eh, daya dukung lahan, ya, daya dukung lahan eh, dari tiap negara. Indonesia masih memiliki land ratio. Di setiap orang itu punya punya apa, bisa didukung oleh ketersediaan lahan, bisa didukung kebutuhan pangannya dengan ketersediaan lahan yang ada. Ya. Kita lihat semakin dunia, Indonesia semakin menurun dari dukung lahannya. Nah, gambar ini coba kita lihat nilainya. Kita lihat dari 1119, 1112 menjadi 969, ya, menurun. Ini bisa dikatakan kita mengalami ancaman krisis pangan nanti kalau lahannya semakin turun. Nah, ini studi kasus, ya, studi kasus yang bisa kita kaji lebih lanjut, ancaman eh, krisis pangan yang akan terjadi jika ketersediaan pangan, lahan atau keberlanjutan dari ekosistem itu tidak terjaga. Misalnya lahan telah dirubah menjadi lahan pemukiman, ya, fasilitas-fasilitas yang tidak mendukung ketersediaan pangan. Terjadinya penurunan ini karena pertumbuhan penduduk juga, ya. Makin banyak bangunan yang dibangun, maka lahan menjadi menurun, sehingga ketersediaan lahan untuk ditanami untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia itu juga menurun. Indonesia saat ini sebenarnya sudah mengarah ke, kita akan terancam dengan krisis pangan, ya, tetapi ya mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang ada itu tetap bisa dihindari krisis pangan yang bisa terjadi di Indonesia, ya. Ini gambaran dari kebutuhan eh, pangan dari setiap penduduk, ya, terkait dengan sebagai gambaran secara umum saja buat Anda, ya. Karena kita akan lebih fokus pada dalam ekologi pangan ini bagaimana pengolahan pangan dari setiap kelompok masyarakat. Itu yang menjadi tugas Anda nanti. Ini gambaran saja tentang kelompok pangan yang eh, dibutuhkan, ya, dari aspek dan protein. Ini terkait dengan gizinya, ya. Kalau dia kemandirian pangan, ini gambarannya. Kalau
ketahanan pangan ini ada beda dia punya beda dia punya apa nilai-nilai yang ada. Ya. Sampai di situ ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya. Saya berikan dulu kesempatan kepada kalian. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada kita ikuti dulu video berikut. Saya bagikan dulu video ya. Sambil Anda mengikuti video terkait dengan eh, ini sebenarnya video yang saya putar ini eh, supaya menjadi penjelasan saya barusan ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Suaranya Bapak putus-putus lagi. Ya Allah. Oke, saya kasih mati saya punya anu dulu. Video supaya kalau kalau begini jelas? Begini jelas suara saya? Iya, jelas, Pak. Oke, kita ikuti dulu video ini ya. Tunggu Bapak Duri. Bentar. Ini kelihatan videonya? Saya ambil dari YouTube. Kelihatan ya? Halo. Halo, Pak. Iya, Pak. Kedengaran. Suara? Tadi? Soalnya? Ada suaranya? Tidak ada, Pak. Putus-putus, Pak. Itu ada suara? Suara? Tidak ada? Oke, saya putar ulang ya. Saya putar ulang ya. Mempunyai pengaruh pada fungsi organ tubuh untuk tumbuh kembang dan kesehatan optimal sehingga produktif. Jadi memang dalam Nah, suaranya? Ada Pak, ada. Ada. Ya. Baik. Nah, ya, dan mempunyai pengaruh pada fungsi organ tubuh untuk tumbuh kembang dan kesehatan optimal. Kelembagaan pangan di Indonesia itu seperti apa? Ya. Nah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan bio, gitu, bioecoculture. Kalau bio itu dia memang fokusnya pada pangan atau zat gizi, mengalami proses biologi setelah masuk dalam tubuh dan mempunyai pengaruh pada fungsi organ tubuh untuk tumbuh kembang dan kesehatan optimal sehingga produktif. Jadi memang dalam berbicara bio ini fokusnya adalah pada pangannya gitu ya. Jadi fokusnya adalah pada pangan atau zat gizinya gitu ya. Nah, nanti bicara culture-nya adalah bicara budaya yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi, politik yang ada kaitannya dengan
jenis pangan yang dikonsumsi atau bagaimana mengolahnya, bagaimana cara mengkonsumsinya, kapan dan di mana mereka makan. Jadi memang sangat terkait antara mata kuliah antropologi gizi dengan ekologi pangan dan gizi. Jadi memang bicara ekologi pangan dan gizi nanti unsur budayanya itu sangat kental karena nanti bicaranya ada sistem, ada subsistem. Nah, dan jadi kalau bioecoculture itu dia terdiri dari 3 unsur ya. Jadi ada bionya itu pangan lokal atau etnis yang mana dia memang diharapkan memberikan selalu kesegaran, kualitas, rasa pangan, mengurangi emisi dan menjaga kualitas udara dalam dari pangan tersebut. Nah, kalau bicara eko nanti dia aneka ragam produksi. Jadi penyediaan makannya, kemudian stabilitas dari ekosistemnya apakah berjalan dengan baik dalam proses proses produksi dari pangan itu apakah tidak mengganggu lingkungan hidup gitu ya. Jadi memang itu juga diperhatikan. Dan juga diharapkan nanti output atau outcome-nya adalah setiap individu itu setiap individu memperoleh pangan yang beraneka ragam dan seimbang, dan outcome-nya adalah status gizi masyarakat menjadi baik. Jadi memang kalau bicara nanti bioecoculture, jadi dia akan bicara terkait pangannya, kemudian bicara terkait bagaimana produksinya agar tetap menjaga ekosistem yang ada, dan bagaimana budaya yang ada di lingkungan itu mempengaruhi proses dari baik itu mulai dari produksi sampai mengkonsumsi pangan tersebut, ya. Nah, dan Susilowati itu menyampaikan bahwa bioculture itu adalah perspektif yang komprehensif dalam mengelola pemenuhan kebutuhan pangan penduduk. Jadi memang komprehensifnya karena dia menyangkut banyak lini gitu ya. Nanti kita lihat lini apa saja yang mungkin dibahas dalam perspektif ekologi pangan dan gizi. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main. Sorry, ada iklan lewat. Baik, itu penegasan dari materi yang saya sampaikan tadi tentang bioecoculture. Nah, ini ada sambungannya lagi ya. Ada sambungannya lagi. Kita lihat dulu sebentar baru kita lanjut. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan ya. Oke. Iya, Pak. Jadi bioecoculture ini meliputi ada 4 unsur. Jadi dia masuk dalam dimensi politik hankam, yang mana nanti politik dan hankam ini akan mengurus kebijakan pemerintahannya, juga mengurus kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika ada pelanggaran dalam proses produksi, ada pelanggaran dalam distribusi, atau ada pelanggaran dalam misalnya harga gitu. Jadi bagian yang dimensi politik kebijakan Hankam ini adalah mengurus kebijakan pemerintah. Nah, kemudian yang kedua adalah dimensi sosial, budaya, ekonomi. Nanti dia akan dibahas terkait dengan identitas budaya, simbol keagamaan yang mungkin mempengaruhi bagaimana pangan di daerah tersebut. Kemudian nilai sosial dalam suatu daerah yang kaitannya dengan suatu konsumsi pangan atau produksi pangan gitu. Kemudian nilai ekonomi dan hospitality. Jadi bagaimana kemudian dimensi sosial, budaya dan ekonomi itu nanti akan mempengaruhi semua lini dari pangan, mulai dari produksi sampai konsumsi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dimensi ekologis. Jadi dimensi ekologis itu bagaimana dalam proses
produksi pangan itu tetap dijaga pelestarian fungsi dan kualitas dari sumber daya alam dan lingkungan. Jadi jangan sampai misalnya suatu daerah penghasil penangkap ikan, misalnya daerah pesisir ini dia penangkap ikan, tapi kemudian ternyata dia memang menghasilkan ikan dengan sangat baik produksinya, tapi ternyata proses penangkapannya itu misalnya menggunakan apa ya itu yang namanya yang kayak bom di air itu gitu ya. Jadi lupa namanya. Jadi ternyata lingkungan di dasar laut itu menjadi bermasalah ketika dia melakukan penangkapan ikan dengan cara itu gitu ya. Jadi itu juga akan dibahas dalam yang namanya kemudian dimensi ketiga adalah dimensi biologisnya, bahwa biologisnya ini fungsi dan kebutuhan gizi untuk kualitas hidup itu tercapai gitu ya. Jadi memang dimensi biologis ini akan berbicara pada individunya atau manusianya atau penduduknya. Bagaimana kemudian penduduk itu bisa memperoleh ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Jadi bagaimana itu tercapai pada individu di masyarakat. Jadi memang bioagriculture itu akan berbicara 4 dimensi. Bagaimana pengaplikasiannya? Apakah bioagriculture ini bisa diaplikasikan dalam penyelenggaraan pangan? Sangat bisa gitu ya, karena memang dalam penyelenggaraan pangan itu juga meliputi banyak unsur gitu ya. Jadi yang kaitannya nanti dengan penyelenggaraan pangan itu adalah adanya lingkungan hidup. Jadi kan tadi ada kebijakan, kemudian ada dimensi culture, ada dimensi lingkungan, ada dimensi individunya, dan semuanya itu akan berada dalam satu lingkungan hidup. Ya. Lingkungan hidup ini dalam arti misalnya di Indonesia, yang dia nanti merupakan suatu ekosistem. Nah, terdiri nanti dari beberapa ekosistem yang mana kemudian interaksi di situ itu harus diatur agar proses penyelenggaraan pangan itu berjalan dengan seimbang. Jangan sampai ada nanti, pangan ini berlebih, akhirnya tidak dikonsumsi, ya. Atau pangan ini sangat rawan kekurangan gitu dan seterusnya. Jadi memang lingkungan hidup di sini harus dijaga. Nah, upaya yang dilakukan dalam proses pengaplikasian bioagriculture ini dalam penyelenggaraan pangan adalah meliputi kebijakan penataan. Jadi harus ada kebijakan untuk menata bagaimana penyelenggaraan pangan yang baik itu di suatu negara, gitu. Atau misalnya di suatu kabupaten kota, ya. Kemudian pemanfaatannya seperti apa, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup, yang mana dia harus tetap terus bisa berproduksi untuk penyelenggaraan pangan. Jadi proses dalam penyelenggaraan pangan itu tidak hanya bicara penyelenggaraan pangannya, tapi lingkungan hidupnya juga harus tetap ditata gitu ya. Jadi biar tetap seimbang dalam proses interaksi antar komponen yang ada di dalam lingkungan tersebut. Baik, itu tambahan penjelasan. Nah, masih terkait dengan biokultur ini, ada tugas buat Anda. Nanti Anda membentuk 4 kelompok ya. 4 kelompok, semua 2 kelas ya, kan satu kelas kan cuma 1 orang. Jadi 4 kelompok sudah digabung jadi 2 kelas itu. Saya berikan tugas untuk mengkaji lebih lanjut dari bioekokultur ini ya. Konsep biokultur dengan berdasarkan 4 dimensi tadi, ya, yang ini. Jadi kelompok itu akan membentuk 4 kelompok berdasarkan dimensi pangan, yakni kebijakan pemerintah, kemudian dimensi sosial budaya ekonomi,
dimensi ekologis, dan dimensi biologis. Nah, yang Anda buat adalah Anda membuat bahan presentasi memunculkan studi kasus ya, terkait dengan misalnya studi kasus dimensi pangan dari aspek politik dan keamanan, pertahanan keamanan, kebijakan pemerintah. Contoh kasusnya misalnya bagaimana? Contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya contoh kebijakan pemerintah membuat food estate, ya, food estate di Kalimantan. Saya kasih contoh langsung ke situ saja. Silakan Anda ambil itu, coba dilihat bagaimana sebenarnya cerita tentang food estate itu. Di mana kan prinsip ekologi pangan itu memenuhi pangan tetapi tetap menjaga keseimbangan ekosistem ya, lingkungan. Bagaimana kebijakan itu terjadi? Apa efek-efeknya terhadap lingkungan dari aspek kebijakan? Itu satu kelompok ya. Nanti pembagian kelompoknya kalian atur saja. Ya. 4 kelompok. Kemudian dimensi sosial budaya. Ini terkait dengan misalnya cerita tentang pengolahan pangan dari berbagai etnis, berbagai suku di Indonesia. Itu perlu Anda munculkan. Kemudian dari dimensi ekologi, bagaimana pelestarian ekosistem, bagaimana pelestarian sumber daya alam. Contoh kasusnya, langsung kasusnya, bukan lagi penjelasannya, langsung kasusnya ya. Kasusnya bagaimana manusia atau suatu lembaga atau suatu perusahaan atau kelompok manusia atau kelompok masyarakat memanfaatkan sumber daya alam untuk pangan, tetapi dia tetap menjaga lingkungan tetap terjaga dengan baik. Ya, kasusnya apa misalnya? Kemudian dimensi biologis terkait dengan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Juga aspek gizi dari pangan itu. Contoh kasusnya apa? Ya. Jadi setiap kelompok itu memunculkan contoh kasus ya. Dibuat dalam bentuk PPT supaya kita lebih paham bagaimana konsep biokultur itu sebenarnya. Ya, langsung pada kasus-kasusnya. Kalau tadi kan penjelasan secara teoritis ya, ada contoh yang saya berikan tetapi belum terlalu mendalam kita kaji, tetapi untuk tugas Anda membuat menguraikan dalam bentuk presentasi contoh kasusnya. Ya. Kalau misalnya di dalam presentasi Anda mungkin kelompok itu menambahkan video atau gambar dari kasus itu, silahkan. Ya. Sumber-sumbernya silahkan Anda ambil dari berbagai sumber. Saya kira sekarang tidak susah mencari sumber referensi, banyak dari YouTube, dari website, banyak di YouTube tentang webinar, seminar online terkait dengan pangan, ya, ekologi pangan. Anda bisa ambil itu dan buat dalam bentuk bahan presentasi. Minggu depan kita presentasi per kelompok untuk mempermantap pemahaman Anda tentang konsep bioekokultur dalam mata kuliah ekologi pangan ini. Saya kira jelas ya untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu tatap muka langsung dan presentasi tiap kelompok. Ini tugas pertama ya untuk kalian. Mata kuliah ini kita akhiri dulu hari ini dan saya minta setiap kelompok, setiap ketua tingkat menyampaikan ke saya yang tidak hadir ya. Yang tidak hadir siapa-siapa ya. Dikirim di WA untuk kelas A dan kelas B. Yang pasti kalau kelas B cuma 1 orang toh. Kelas B cuma siapa? Cuma Rizky ya. Kelas B itu siapa? Rizky ya. Oke, yang selebihnya kelas A. Jadi tolong disampaikan nama yang tidak hadir. Minggu depan kita diskusi tentang kasus yang terkait dengan bioekokultur dari 4 dimensi tadi. Sampai di sini saya tutup dulu untuk mata kuliah hari ini.